Shalom. Selamat bertemu dalam ibadah kita yang sekian kalinya. Haleluya puji Tuhan. Dan saya mau tegaskan, saya mau affirm bahwa kita ada segala alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita masih ada di sini. Amin. Semuanya karena pemurahan Tuhan, kita masih bernapas dan kita bukan hanya dapat menikmati hidup ini, tapi menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya mau mendorong, menggalakkan dan juga mengajak saudaraku untuk melihat dan fokus kepada tema bulan Agustus. Boleh? Tema kita pada bulan Agustus ini adalah kasih karunia dan pertumbuhan rohani. Pada bulan lepas apa tema kita? Tema kita pada bulan lepas ialah kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Jadi kita belajar banyak. Amen. Kita belajar bahwa berkat itu bukan hanya dari segi aspek fisikal, dari segi keperluan kita sehari-hari, dari segi material dan sebagainya, tapi juga aspek emosi kita, roh kita, malah jiwa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita diajak, saya percaya bukan hanya diajak tapi dicabar, ataupun juga dipucuk, lebih tepat dipucuk. Roh Kudus seakan-akan memucuk kita untuk menerima berkat dari Tuhan ini. Yang kita perolehi hanya melalui kasih karunia Tuhan, yang merupakan kasih karunia merupakan pintu berkat, pintu yang membuka pintu berkat, dan juga kemurahan demi kemurahan Tuhan yang kita terima, semuanya karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan. Dengan kata lain, harga yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus buat kita, buat kehidupan kita, baik di bumi ini sampai kepada kekekalan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Jadi pada bulan ini kita belajar satu tema lagi sepanjang bulan Agustus. Saya mengajak saudaraku kita ada ekspektasi. Saya suka begitu kan, apalagi yang kita belajar pada bulan Agustus ini, yaitu tema kita adalah kasih karunia dan pertumbuhan rohani. Kasih karunia itu tidak lari situ karena semuanya berbicara tentang apa yang Yesus telah selesaikan, sempurnakan buat kita. Dan saya percaya Tuhan mau kita bertumbuh menjadi matang. Bukan hanya menjadi anak, tapi juga menjadi dewasa. Bukan hanya saya gunakan sebagai ilustrasi atau sebagai satu analogi saja, yaitu bukan hanya jadi jemaat biasa, tapi juga ada hati dan juga beban, bukan bebanan, tapi ada keinginan, dorongan untuk melayani. Amin. Yaitu menjadi lebih dewasa. Jadi kita bercakap atau berbicara tentang pertumbuhan rohani. Amin. Ayat bagi firman Tuhan ini, tema atau topik kita pada minggu ini yaitu berbicara tentang hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dalam pertumbuhan rohani kita akan belajar bahwa kehidupan kita bukan menurut daging, tapi hidup kita menurut roh. Jadi ini satu pelajaran yang sangat menarik karena ada pertanyaan kan, selalunya ada persoalan. Macam mana mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, betul kan? Kita hidup kadang-kadang dipimpin oleh keinginan, desakan, dorongan, dan juga pikiran kita seperti biasa. Sebagai manusia yang logik, rasional, dan banyak penuh pertimbangan. Tapi bagaimana kita boleh pisahkan atau bezakan atau pastikan bahwa kehidupan kita, cara pikir kita, cara kita bertindak, membuat keputusan dan sebagainya adalah menurut roh. Betul kan? Macam mana kita boleh bezakan itu? Nanti kita belajar bersama-sama. Yaitu dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita belajar sesuatu. Semuanya bermula dengan yang ataupun berdasarkan apa yang kita pikirkan. Amin. Kita pikirkan. Dia katakan orang yang hidup menurut daging, dia memikirkan hal-hal dari daging. Jadi hidup menurut daging maksudnya dari segi tindakan, perbuatan dan sebagainya mesti bermula dengan cara berpikir kita. Sedemikian pula dia katakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan, maksudnya juga pikiran, yaitu hal-hal yang dari roh. Dan jelas firman Tuhan mengatakan keinginan daging adalah maut, kematian, kebinasaan, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera ataupun shalom
peace, damai sejahtera, sukacita. Ada ketenangan yang luar biasa. Ada orang bilang rest yang luar biasa, relax yang luar biasa. Saya bercakap tentang hal-hal yang merupakan norma dalam dunia sekarang ini. Yang banyak orang cepat panik, cepat risau, kan? Apabila jumpa dokter bilang, Allah, kau punya organ ini mengalami pembengkakan. Terus macam gempa bumi, maka ada gempa bumi. Perasaan kita kan. Jadi Tuhan mengajar kita bahwa yang boleh menyebabkan kita rest, walaupun apapun yang kita dengar di dunia sana, di luar sana, berita-berita, mungkin juga hal-hal yang berlaku, sebenarnya memang berlaku, tetapi kita tetap tenang dan rileks adalah orang yang memikirkan dalam hal-hal roh. Saya tegaskan semula, jemaat, semuanya bermula dengan pikiran. Masih ingat lagi bahwa pertobatan itu, atau dalam bahasa Greek metanoia itu adalah perubahan pikiran, atau lebih tepat ialah mewarnai pikiran dengan pikiran yang baru. Dia katakan mewarnai. Saya suka ini, yaitu kita ada warna yang khusus yang Tuhan mau lukis dalam pikiran kita. Dan saudaraku, saya ingin beritahu juga, ini sangat penting ini, dalam kita mau mengikut dan juga mematuhi pemikiran secara roh, dan juga mau menindakkan pemikiran secara duniawi itu, selalu dalam pikiran kita akan berlaku peperangan. Boleh bersama dengan saya. Jadi peperangan rohani bukan berlaku di gua, di bukit, di gunung, di tempat-tempat suram, yang tempat-tempat peperangan orang bilang yang tempat macam ada hantu, ada jin, ada apa semua. Bukan juga di atas gunung bila kita berperang bilang, roh jahat kita berperang di tempat tinggi, tidak. Peperangan rohani kita selalu berlaku di atas pikiran kita di sini. Amin. Jadi kita diajak firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 5 dan 6. Kita fokus, kita lihat, kita tahu bahwa semuanya bermula dengan cara pikir kita. Dan bagaimana cara pikir kita ini diwarnai dengan pikiran Kristus, dengan merenung, membaca dan merenung firman Tuhan. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Nah, pendahuluan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan desakan daging, betul kan? Betul. Penuh desakan. Keinginan untuk mengawal, juga membalas, membuktikan diri, dan hidup menurut kehendak sendiri. Namun bagi kita yang sudah menerima kasih karunia, ataupun yang sudah menerima Yesus, menerima kasih karunia, bonus kebenaran, kita terima dua-dua ini, kasih karunia dan kebenaran, amin. Bagi kita, namun bagi kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus, kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi menurut roh. Ini pernyataan yang sangat jelas bahwa pada waktu Anda menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda sebenarnya hidup menurut roh. Kita aminkan ini. Karena Roh Kudus adalah diri kamu. Dia mau memimpin dan membimbing kita. Malah mau membantu kita membuat keputusan-keputusan yang patut dalam hidup Anda dan saya. Memimpin kita ke jalan yang sepatutnya seperti gembala. Dia akan memutuskan kita untuk bertindak. Kan? Malah bukan dia bertindak, untuk diam pun. Relax. Orang bilang, ini mesti bergerak, saya mesti berjalan, saya harus membuat sesuatu. Tuhan bilang diam, dulu. Karena ada gembala dalam hidup kita. Itu Roh Kudus. Amin. Hal ini bukan melalui usaha kita, tapi melalui kuasa kasih karunia yang telah membebaskan kita dan menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus. Kalau kita lihat ayat ini, kita yang dalam Kristus itu adalah hal-hal yang sudah terlaksana. It's a done deal. Kalau kita tutup khotbah ini terus tempat peringkat ini, saya ingat boleh. Yaitu kita menerima dengan iman bahwa kita memilikinya sekarang ini. Yaitu hidup menurut roh. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Amen. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pimpin kita. Tapi saya percaya Tuhan mau kita belajar. Dan belajar melalui kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Yang saya simpulkan pada saat ini, pada waktu ini adalah semuanya oleh karena kasih karunia. Kalau kasih karunia bukan tentang kita, tapi apa yang Yesus akan lakukan
dan telah lakukan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Tujuan khotbah kita ini adalah untuk 3 hal ini. Saya mau jemaat semua kita belajar. Kenapa? Karena mau belajar ini tua. Karena kita mau belajar ini, karena ada 3 hal ini. Yang pertama, jemaat sadar bahwa hidup menurut roh adalah hasil dari kasih karunia, bukan usaha daging. Jadi jikalau pertanyaan pertama mengatakan bagaimana saya mau hidup menurut roh, pertama-tama cantas dulu, tolak dulu semua hal yang dibagi pihak kamu yang kamu akan buat. Malah yang pertama sekali harus kamu buat ialah duduk diam, relax. Amin. Yang kedua, mendedahkan perbezaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kita akan tahu, kita akan distinguish, kita akan tahu bahwa ini menurut daging, ini menurut roh. Dan kita boleh dari masa ke masa memperbetulkan tingkah laku kita. Cara pikir kita lebih tepat. Amin. Cara kita berpikir, cara kita membuat keputusan. Amin. Yang ketiga, mendorong jemaat untuk terus bergantung kepada Roh Kudus dan dalam setiap aspek kehidupan harian. Jadi ini adalah satu spesial power dari firman Tuhan sendiri, itu bukan yang mendorong tapi juga execute, menyediakan ataupun Tuhan bilang menyediakan pekerjaan baik. Amin. Melahirkan roh, buah-buah roh, lebih tepat buah-buah roh dalam hidup Anda dan saya. Amin. Haleluya. Jadi ini 3 hal yang akan kita belajar tujuan daripada firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama bahagian 1 ialah hidup menurut daging berlawanan dengan hidup menurut roh. Jadi kita akan lihat dulu nomor 1 yaitu bagaimana hidup menurut daging ini. Amin. Di dalam Roma pasal 7 ayat 18, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab aku tahu bahwa, kata Paulus, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Maksudnya Paulus sudah melihat bahwa apa yang ada dalam diri kita ini, potensi dia, kalau kita merujuk introspektif melihat ke diri kita akan melihat seperti Paulus melihat bahwa semuanya tentang ketidakmampuan kita untuk melaksanakan apa yang kita mau lakukan. Paulus katakan, saya mau berbuat baik, tapi justru yang sebaliknya saya buat. Dan Paulus sambung dia katakan, siapa yang boleh membebaskan saya daripada tubuh saya ini yang penuh dengan keterbatasan, malah bukan keterbatasan tapi tidak mampu melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan, malah melakukan hal yang tidak sepatutnya. Syukur kepada Allah, dia katakan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang membebaskan dia. Tapi pertama-tama Paulus acknowledge bahwa dalam diri kita sebagai manusia tidak ada yang baik. Maksudnya dalam hal kedagingan, dalam hal flesh atau apa yang kita, jemaat Tuhan, saya perlu jelaskan ini. Bila bilang kedagingan ini kan kamu terus pikir tentang hal yang berkaitan dengan nafsu dan sebagainya, keinginan seks dan sebagainya. Bukan. Daging ini berbicara bukan hanya hal-hal seperti itu, tapi berbicara tentang apa yang saya boleh buat, kan? Apa yang sepatutnya saya buat, kan? Jadi berbicara tentang semua usaha manusia. Daging maksudnya usaha manusia. Dalam bahasa Inggris adalah flesh. Dalam sinonim ataupun dalam konotasi flesh ataupun daging ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Melayu selalu berbicara tentang hal-hal duniawi. Nah, saya beritahu kamu, daging sini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang negatif, mungkin juga hal yang positif. Seperti usaha kita di ladang, usaha kita dalam pekerjaan kita, ataupun dalam usaha kita untuk mendapatkan pendapatan dan sumber dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi Paulus jelaskan pada kita pada hari bahwa bergantungan kita bukan pada daging. Jadi saya jelaskan apa itu daging, semua yang berkaitan dengan apa yang harus kamu buat. Itu adalah kedagingan. Hidup menurut daging adalah usaha tanpa kuasa. Daging selalu berpusat pada aku, dia bilang. Saya. Selfish, narsis. Apalagi, kamu tahu apa itu narsis? Ada mungkin tidak paham apa itu narsis. Nah, saya akan jelaskan apa itu narsis. Itu dalam bahasa terma, dalam bahasa Melayu dan juga Indonesia, dalam bahasa Inggris, yaitu berbicara tentang kita fokus pada diri kita.
Kalau kamu ada gambar, group picture, group foto, kan? Kamu ambil gambar, pas itu bila gambar itu sudah develop, dulu mau develop kan tidak kalah, tapi sekarang pakai digital jalan juga. Bila tengok gambar ramai-ramai kan, saya mau tanya kamu, siapa yang kamu tengok dulu? Muka siapa yang kamu tengok? Oh, saya tengok dulu saya punya cigo, punya muka. Saya tengok dulu kawan saya punya rupa. Tidak, kebanyakan kita 99% akan lihat muka kamu dulu. Tengok, adakah saya punya muka waktu digambar itu cute atau tidak, ataupun sedang terbuka mulut atau sedang tutup mata. Kita lihat diri kita dulu. Itu adalah perkataan merujuk kepada perkataan narsis, yaitu self-centered. Amin. Daging selalu berpusat pada aku, prestasi, keinginan, dan pembuktian diri. Akibatnya adalah keletihan rohani. Dalam hal kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, jikalau kita bergantung kepada kedagingan, dia akan mengakibatkan keletihan rohani, rasa bersalah, kegagalan, dan kekecewaan. Sebab akhirnya walaupun kita berusaha untuk buat yang terbaik, bukan untuk orang lain, untuk Tuhan pun kita buat yang terbaik, tapi akhirnya pada suatu ketika Anda akan pasti gagal. Anda akan kecewa, malah Anda akan tertuduh. Orang akan ada tuduhan mengatakan, nah, itu kau sudah berusaha, sudah memberi contoh, tetapi dalam satu hal ini kau gagal. Jadi menyebabkan apa? Orang merasa tertuduh. Kalau kita berdasarkan kedagingan kita, apalagi dalam hal-hal yang bukan pelayanan, mungkin hal-hal di luar sana dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah yang disebut sebagai kedagingan. Mari kita lihat hidup menurut roh. Apakah hidup menurut roh tersebut? Dalam Galatia pasal 5 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi maksudnya ada penglibatan Roh Kudus dalam memimpin kehidupan Anda dan saya. Kedagingan ialah apa yang harus saya buat, tapi dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup oleh Roh adalah apa yang Roh Kudus kasih prom dengan kamu, apa yang harus kamu buat. Tindakan yang harus kamu buat malah akan memberi kuasa kamu untuk melakukan dan melaksanakannya sampai selesai. Amin. Hidup menurut roh ialah hidup yang dituntun dan dikuasai oleh kasih karunia melalui Roh Kudus. Bukan lagi usaha untuk menjadi benar. Ini dengan baik-baik ini. Dia basically tentang hal apakah saya benar tidak benar. Segala usaha kita selalunya untuk membenarkan diri kita. Jadi dalam hidup menurut roh bukan usaha untuk menjadi benar, tapi respon kepada kebenaran yang sudah dianugerahkan atau sudah kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan mempertahankan ataupun mendapatkan kebenaran tersebut. Kebenaran itu sudah ada dalam diri kita, kita perlu istiharkan. Dan kita perlu yakinkan dengan iman bahwa Anda dan saya orang benar. Amin. Roh membawa kehidupan dan damai, bukan penghakiman. Tapi teman-teman, ada masa-masa tertentu kita rasa tertuduh karena memang kita buat salah pun. Saya beritahu kita saudara, jika itu berlaku dalam kehidupan Anda pada waktu-waktu di dalam kehidupan Anda, nyatakan ini dengan iman. Saya sudah dihakimi. Saya sudah bukannya dihakimi, tapi dosa saya sudah dihukum. Tapi bukan pada diri saya, tapi pada diri atau pribadi Yesus Kristus. Dia telah mati untuk segala dosa-dosa saya. Jadi sampai sekarang katakan dengan iman, saya tetap orang benar. Bukan karena saya melakukan yang benar, tetap benar, mempertahankan kebenaran, tetapi karena Yesus menganugerahkan saya kebenaran tersebut. Dan sebagai orang benar, saya layak. Sebagai orang benar, saya memiliki. Sebagai orang benar, saya boleh menerima. Sebagai orang benar, saya boleh menyatakan. Amin. Saudaraku, ini adalah cara pikir di dalam roh. Karena kalau kita berpikir di dalam daging, kita akan berasional. Kita akan berpikiran secara demikian rupa untuk melihat dan mempersoalkan apakah yang saya telah buat itu melayakkan saya, apa yang saya sudah buat itu menyebabkan saya bersalah, atau sebaliknya.
Jadi kita punya kehidupan adalah berdasarkan apa yang saya buat. Tapi menurut roh ialah apa yang Yesus telah buat dan telah buat sempurna bagi diri saya, sempurna bagi diri saya di kayu salib. Dan yang sangat luar biasa, kalau hal kebenaran dan kekudusan adalah satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita lihat bagian kedua, yaitu kasih karunia yang memberi kuasa untuk hidup menurut roh. Jadi sekarang saudaraku, macam mana saya boleh hidup menurut roh? Saya beritahu kita pada hari ini, kasih karunia. Kasih karunia yang memberikan pada Anda kuasa ini. Dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan 12, saya suka ayat firman Tuhan ini. Karena dia berbicara kasih karunia itu bukan pelajaran, konsep, doktrin atau pengajaran, tapi dia menyatakannya secara jelas sebagai pribadi, atau lebih tepat sebagai guru atau pembimbing. Amin. Dia katakan begini, sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia bilang, ia ini menunjukkan siapa? Yaitu kasih karunia. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi dia mendidik kita, mengajar kita. Mungkin ada proses pendidikan, ada pembelajaran, latihan dan sebagainya. Tapi yang melakukannya adalah ia, yaitu kasih karunia. Untuk apa? Meninggalkan kefasikan. Segala sesuatu yang dicop sebagai jahat oleh dunia ini maupun di mata Tuhan. Amin. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Bukan hanya meninggalkan hal-hal kefasikan dan keinginan duniawi, tapi juga kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Saya suka betul perkataan di dunia sekarang ini, karena sentiasa sekarang ini. Dan kita tahu sekarang ini kita mengalami banyak cabaran, betul kan? Di mana dunia sekarang ini, generasi sekarang ini, apa yang benar menjadi salah, apa yang salah jadi benar. Saya pun tidak tahu kenapa. Tapi inilah keadaan dunia sekarang ini. Tapi Tuhan mengatakan, iya, kasih karunia itu yang akan mendidik kita, membuat kita hidup bijaksana. Amin. Bukannya bijaksana tapi adil, dan juga beribadah dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia bukan hanya untuk mengampuni, tetapi juga mendidik, yang mengajar kita meninggalkan hidup yang menurut daging dan memilih hidup menurut roh. Saudaraku, jika pernyataan ini dalam Titus pasal 2 ini kita dengar, pertama-tama apa yang perlu kita buat? Hello, apa yang perlu kita buat? Percaya. Mulai hari ini percaya bahwa kasih karunia yang merupakan guru, yang merupakan pembimbing, yang merupakan pendidik kita itu tidak akan gagal. Percayalah bahwa dia akan melakukan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya bercakap ini karena saya seorang guru, seorang pendidik. Saya tahu betul ada guru yang memang dedikasi buat bagus betul pekerjaan dia betul-betul jaga didik anak-anak pelajar di sekolah. Kalau dia mengajarkan, saya tahu bahwa itu anak-anak diajar itu bagus, memang dia punya outcome, dia punya exam, memang bagus keputusannya. Tapi saya juga tahu sebagai pentakbir, saya tahu ada beberapa orang guru yang saya kasihan, saya takut kalau dia mengajar. Tapi berbuat dia akan mengajar juga. Kalau dia mengajar anak-anak, kasihan. Potensi gagal banyak. Nah, tapi orang-orang sebagai kami, sebagai pentakbir, kami ada tanggung jawab untuk membimbing, mendorong dan juga menegur serta memimpin guru sedemikian supaya mereka menjadi lebih baik. Kan? Itu sebagai pentakbir. Tapi saya percaya Bapak di surga tahu tepat pasti bahwa kasih karunia malah itu adalah pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus di antara saya. Dia pasti mendidik kita. Jadi percaya nih, saya mempunyai keyakinan untuk seorang guru yang sangat baik dan punya potensi menjadi seorang guru dan boleh mengajar dengan baik. Kalau dia mengajar, anak-anak murid mesti lulus. Dan saya meletakkan kepercayaan saya mengajak saudara jemaat Tuhan BOB 2 untuk meletakkan iman, percaya bahwa Roh Kudus pasti menghasilkan anak-anak didik dia yang luar biasa, yaitu Anda dan saya. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan dalam Titus ini adalah menuntut kita untuk percaya bahwa this is the way.
and it will be accomplished. Dia akan pasti terlaksana. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Tadi mendidik. Yang kedua, Roh Kudus juga atau kasih karunia itu, yaitu pribadi Yesus sendiri, akan mengubah kita, akan transform kita. Amin. Akan ubah kita. Yang ubah itu apa? Yang meninggalkan kefasikan, yang hidup penuh dengan keadilan, yang beribadah. Dia akan mendidik kita dan mengubah kita daripada yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dalam 2 Korintus pasal 3 17 dan 18, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah, amin, transform menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pertama-tama saya berkata begini, jikalau kita mau hidup oleh roh, percaya bahwa Roh Kudus tidak akan gagal. Amin. Dalam 2 Korintus sendiri katakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah? Saya mau tanya, di mana ada roh Allah? Di dalam Anda dan saya. Beri bersama dengan saya. Dia diam di dalam diri kita sebagai baiknya. Tubuh kita adalah baik Tuhan. Tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri kita. Dan di mana perkataan ini saya katakan, Tuhan, kalau kamu katakan bahwa di dalam saya ada roh, maka saya katakan begitu. Saya buat rasional seperti itu. Saya mau berpikir seperti apa yang roh mau saya berpikir. Maka saya pasti saya ini adalah orang yang bukan sembarangan. Nah, itu perkataan bahasa sehari-hari. Kita bukan kaleng-kaleng. Pada Roh Kudus dalam diri kamu, percaya ini. Firman Tuhan mengatakan, dan kita semua di situ ada, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam diri kita ada kemerdekaan karena ada Roh Kudus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu, amin, pekerjaan Roh Kudus datang dari Tuhan adalah roh. Amin. Saya boleh katakan bahwa kamu tidak boleh tidak mesti percaya penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena dalam yang menyatakan kemuliaan Tuhan itu adalah roh yang dalam diri kita. Teman-teman mengatakan, di mana ada roh? Bukan sesuatu yang kita mau cari di bukit, di gunung, ataupun di dalam gereja. Bukan, tapi di dalam diri kita. Amin. Dia katakan, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah. Maksudnya kita diubah. Bukan saya mengubah diri saya. Oh, ada roh dalam diri saya, itu saya mau ubah cara saya berjalan. Ada Roh Kudus dalam diri saya, itu saya mau ubah cara saya bercakap dan bertindak. Bukan. Roh Kudus itu yang akan mengubah Anda. Apa bahagian kita? Percaya, istiharkan, aminkan, amin. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya dia ada proses perubahan tersebut, transformasi, amin. Transformasi hanya terjadi apabila kita merenung ini, merenung kasih karunia dan membenarkan roh bekerja dalam diri kita. Macam mana kita mau biarkan roh bekerja dalam diri kita? Dengan Anda berhenti bekerja, rest, duduk tenang di hadapan Tuhan. Bukan dari segi tindakan perbuatan kita, dari segi pemikiran kita, dari segi hati kita. Amin. Penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera, yakin bahwa Roh Kudus yang akan bekerja dan juga mengelola segala sesuatu yang patut dilaksanakan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Nah, ini inti parting message. Mari kita ulas ini. Sudah kita belajar dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita telah dibebaskan dari hidup menurut daging melalui pengorbanan Yesus. Bersama dengan saya, Paulus katakan, siapa yang boleh membebaskan saya ini? Dia sedih betul. Dia bilang, dalam tubuh saya ini tidak ada yang baik. Paulus mengatakan diri dia seorang pelayan, hamba Tuhan, anak Tuhan yang melayani luar biasa. Banyak sudah pekerjaan mujizat yang dia laksanakan. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui dia, banyak orang yang bertobat. Tetapi dia masih acknowledge bahwa dalam diri dia tidak ada yang baik. Dia tahu bahwa dia tidak boleh bergantung pada diri dia.
Firman Tuhan mengatakan, jangan menaruh, bersama dengan saya, jangan menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Maksudnya adalah hal-hal daging. Contoh, saya beri satu contoh. Ada seorang bapak dan seorang anak. Mereka sedang menonton TV. Dan dalam TV itu, ataupun dalam TV itu menggambarkan tentang hidup pikuk kehidupan dunia sekarang ini. Termasuklah golongan muda yang begitu memberontak, yang betul-betul tidak ikut peraturan dengan keinginan mereka. Mereka mau melaksanakan apa yang mereka inginkan tanpa peduli norma, kebiasaan, hal-hal yang baik. Yang penting mereka puas hati. Itu adalah norma kehidupan sekarang ini dalam dunia sekarang ini. Di kalangan Gen apa sekarang? Z kah sudah? Saya tidak tahu. Selepas Gen saya tidak tahu lagi apa Gen yang sekarang ini. Luar biasa. Kemudian si anak memang mengatakan, Bapak bilang, orang ini orang Kristen. Bapak, saya janji sama Bapak saya tidak akan seperti jurang ini. Saya janji. Saya berikrar, saya tidak akan ikut seperti orang yang kesimpang hidung, semua ini yang tato di mana semua. Tidak mau ikut juga. Bukan itu jahat, tapi itu gambaran lah, itu satu ilustrasi saja. Saya tidak akan bersikap seperti orang ini yang buat sosok hati. Terus bilang kepada anak, jangan bilang saya tidak akan. Lagi kau cakap begitu, lagi kau buat. Tapi katakan begini, dengan kemurahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan keizinan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, by the grace of God, I will be not like that. Saya akan tidak seperti itu. Tapi katakan dengan apa? Dengan kasih karunia Tuhan. Maksudnya kita bergantung kepada Roh Kudus yang mengubah kita. Kemurahan Tuhan yang akan memimpin kita. Sehingga kita tidak akan terpengaruh, kita tidak berada di tempat yang salah, waktu yang salah. Kita akan tidak dapat mengalami desakan-desakan. Ini saya berkata, mereka mengalami desakan ini. Mereka mengalami tekanan daripada mereka punya rekan sebaya. Yang boleh membebaskan mereka daripada tekanan semua ini hanya kasih karunia, kemurahan Tuhan. Susah mau cakap tidak. Apalagi kalau ada rekan-rekan di rumah, mari kalau kau lelaki, mari ikut kami. Bilang. Jadi tidak boleh juga, saya bukan lelaki, tidak boleh juga begitu kan? Saya lelaki nih, ya kalau kau lelaki. Jadi macam mana dia menjawab itu? Buktikan kalau kau betul berani. Terjun, dia bilang. Macam mana saya boleh buktikan yang memang saya berani tanpa terjun? Siapa yang boleh buat itu? Hanya kasih karunia. Sebagai satu ilustrasi, contoh yang sangat baik. Sangat baik. Kemurahan Tuhan itu. Mungkin itu proses, tapi lemah-lemahan yang menjadi kebiasaan. Saya pergi satu keramaian, kemudian saya punya saudara-saudara sepupu saya tahu yang memang saya tidak minum. Tapi ada sepupu saya yang memang yang nakal-nakal sedikit, yang masih mau coba-coba supaya kalau boleh saya, supaya saya mengalah. Saya tidak katakan minum tidak minum itu dosa tidak dosa, bukan. Tetapi saya lebih concern kepada jikalau saya minum akan mempengaruhi ataupun memberikan kesan kepada iman orang yang lemah. Alamak si dia ini beginum. Saya tidak masalah kalau saya minum. Nah, jangan. bukan gitu maksud saya. Maksud saya adalah supaya kesaksian saya tidak menyebabkan orang lain kesana. Ada kebaikan dia. Dari segi kesehatan pun banyak dia kebaikan dia kan. Tapi bukan itu dasar dia. Dasarnya adalah saya boleh tahu. Kalau dari segi pendirian ini, pendirian saya sama dengan Paulus. Tidak sesuatu pun yang masuk dalam mulut saya itu menajiskan. Boleh bersama dengan saya. Tapi tidak semua yang masuk dalam mulut saya itu boleh menjadi berkat. Bukan berkat untuk saya, tapi untuk orang lain. Jadi bila saya bilang tidak, tapi ada juga saya punya sepupu lah yang dia bilang. Saya satu peringkat saya hampir yang mengalah. Kenapa lah kan minum satu kali bukan? Tidak apa bahkan begitu kan. Tapi tiba-tiba kasih karunia datang sepupu saya atau masalah sedikit. Kau dia ini mengacau betul dia. Dia alim lah dia mau rohani lagi dia mau kacau ini. Bagi dia kuping. Bukan saya. Kalau saya sudah mengalah. Tapi ada seorang datang dan backup saya. Saya pandang dia bukan sepupu saya.
tapi kasih karunia Tuhan di dalam saya. Amin. Kita perlukan kasih karunia demi kasih karunia untuk anak-anak kita untuk tetap setia, untuk tetap baik, tetap kuat, tetap bertahan walaupun di luar jangkauan kita. Amin. Kasih karunia yang membantu mereka. Ini cara Tuhan. Ini cara yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Dan cara Tuhan ini adalah yang terbaik dan yang paling powerful. Amin. Roh Kudus tinggal dalam kita karena kasih karunia, bukan karena kelayakan kita. Dengar ini, Roh Kudus tinggal dalam diri kita karena kasih karunia, dan kasih karunia itu adalah yang mendidik kita, atau Roh Kudus itulah yang mendidik kita. Amin. Dan dia boleh berada dalam diri kita bukan karena kita layak, tapi karena kebenaran yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Amin. Yang kata lain, saya beristighfar pada hari ini, setiap kita di sini ada roh yang perlu Anda biarkan dia bekerja. Macam mana boleh Anda biarkan dia bekerja? Dengan Anda memutuskan untuk pause, diam, duduk tenang, dan bertanya kepada roh, apa yang harus saya buat. Amin. Ketiga, hidup menurut roh adalah hidup dalam kebergantungan kepada kasih karunia, bukan peraturan atau usaha sendiri. Jadi setiap waktu dan waktu, apabila kita mengalami situasi, tolong beli bersama dengan saya. Apalagi dalam membuat keputusan hal-hal yang sangat-sangat penting, membuat keputusan. Kita boleh buat banyak tindakan, kita banyak ide. Tapi boleh bersama dengan saya, kita duduk, diam, tenang, dan mulai refer pada Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang sepatutnya saya buat? Itu hidup menurut roh. Boleh bincang-bincang dengan Roh Kudus. Saya percaya nih, macam orang berbincang yang semacam ChatGPT lah. Bicara dengan Roh Kudus, katakan begini, kalau saya punya cadangan ini, kalau saya pertama-tama saya akan buat kemudian saya buat B, dan kemudian saya buat begini, saya buat keputusan begini, saya akan tegas sekali ini, dan nanti saya buat keputusan begini. Kalau mereka punya rancangan ini, saya akan tetap dengan pendirian saya. Kalau saya, tapi Roh Kudus, kalau kaulah, apa yang harus saya buat? Hidup menurut roh. Kalau Roh Kudus di tempat saya, apa yang harus saya buat? Beri saya hikmat, beri saya insight untuk memandang, sehingga saya boleh buat keputusan bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi juga memberkati orang lain. Amin. Luar biasa. Mulai dengan ini, saya ingat ini apa yang praktikal sekali. Amin. Yang keempat, kasih karunia mengubah hati, bukan hanya tingkah laku luar. Jadi dia mengubah dari dalam hati kita. Tuhan mengubah kita. Tuhan memberikan kita satu kepribadian yang mengalir daripada takhta surga. Amin. Ada satu pengkhotbah dia katakan, sehingga kamu melakukan hal-hal yang baik dengan secara tidak sengaja. Dalam bahasa Inggris, by accident. Kau tidak sadar kau sudah begitu murah hati. Lama, apa yang saya buat murah hati betul saya hari ini. Haleluya. Ada juga orang menyesal kayaknya. Suka memberikan itu, alamak apa yang saya sudah buat, kita melakukan hal yang baik secara tidak sengaja. Roh Kudus memimpin kita, amin. Karena teman-teman mengatakan buah roh salah satu ialah murah hati, kemurahan, amin. Haleluya. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Jemaat Tuhan, jangan risau, ini adalah pelajaran bersih. Jadi kita terus boleh mendalami dan meminta maaf bahagian ini, bagaimana kita hidup dalam roh dan bukan hidup menurut daging dari masa ke masa. Amin. Buat khotbah pada hari ini kita lihat ini. Yang pertama, berhenti dari usaha daging. Maksudnya jangan coba menjadi Kristen yang baik dengan kekuatan sendiri. Sebaliknya akuilah kelemahan dan serahkan kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan, Engkau yang melakukan segala pekerjaan daripada saya, lakukan dengan sesuai dengan rencana. Amin. Jikalau kita buat keputusan yang salah, Tuhan, saya buat keputusan yang salah, tapi terima kasih Tuhan, karena bukan karena kekuatan saya menjadi benar, tapi karena kebenaran yang Kau beri pada saya. Bimbing saya. Anda masa terus berdoa. Yang kedua, sediakan ruang untuk Roh Kudus. Bangun pagi saja, jangan terus pikir sesuatu, merancangan dan sebagainya. Tanya Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Kan saya suka juga kadang-kadang apa yang diajar melalui buku-buku Benny Hinn itu ada kebenarannya. Dia selalu bercakap dengan Roh Kudus.
Malah ada satu buku yang ditulis bilang selamat pagi Roh Kudus, betul kan? Selamat pagi Roh Kudus. Amin. Saya percaya di cara Tuhan juga untuk mau mendidik dan mendorong kita untuk hidup menurut Roh, yaitu dengan memulakan ataupun menyediakan ruang untuk Roh Kudus. Melalui doa, penyembahan dan pembacaan firman Tuhan, biar Roh Kudus memimpin keputusan kita secara harian. Amin. Yang ketiga, ucapkan pengakuan setiap pagi, maksudnya istiharkan. Bila kita buat perjamuan kudus, kita istiharkan kematian Yesus. Dalam hal ini, hari ini katakan, hari ini aku tidak hidup menurut daging, tapi menurut Roh. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu yang hidup dalam aku. Amin. Haleluya. Nyatakan ini. Bangun pagi ya Tuhan, saya mau hidup menurut Roh. Engkau yang menjadi pemimpin saya pada hari ini. Kita pause, kita prompt, kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita bergantung dan berharap hanya kepada pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, berkomitmen untuk berjalan dalam Roh. Latih diri untuk melihat segala sesuatu dari perspektif Roh. Maksudnya cara pikir kita. Bila cara berpikir kita benar-benar berpikir saja, banyak pikiran yang kita dalam pikiran kita latih diri kita bilang jangan dulu. Walaupun ini berlaku, tapi saya percaya sesuatu yang Tuhan sedang laksanakan. Pada hari ini saja saya berlatih diri saya, masih dalam proses latihan untuk saya berpikir sedemikian rupa untuk melihat rencana dan pimpinan dari Roh Kudus dalam hidup saya. Pagi-pagi lagi saya sudah beritahu pada anak saya katakan jangan lupa ini yang di LCD, jangan lupa di tab. Saya letak lagi depan dia. Letak. Siapa lah yang sengaja mau kasih lupakan, betul kan? Tapi hal belum berlaku. Jadi bila sudah dalam perjalanan, bukan separuh lah, masih dekat. Saya teringat, nah macam mana? Ada batu LCD, baru mereka bertinggu-tinggu. Kan? Kalau dulu tuh saya beleter, sudah beleter. Tadi pun ada beleter juga kan tidak banyak. Pada waktu saya sedang berpikir dan sebabnya biasanya saya punya mulut dalam berjalan sudah saya melatih diri saya untuk berpikiran secara roh. Saya bilang ini pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang buat. Tuhan tidak pernah tidak campur tangan. Jadi Tuhan saya percaya postingan saya kasih lupa di orang atau saya suka bilang lupa atau Tuhan saya tidak bagus. Tapi kalau ini terjadi juga saya percaya sesuatu yang Tuhan sedang buat. Kita tidak tahu, mungkin Tuhan kasih lambat kita 1 menit, 2 menit supaya perjalanan kita smooth. Kalau kita lanjutkan perjalanan kita juga tanpa saya balik itu, mungkin sesuatu terjadi. Tidak tahu. Tapi saya belajar melihat bahwa tidak satu pun terjadi kebetulan. Jadi tidak kebetulan, saya belajar dan latih diri saya untuk tidak bertindak. Melatih diri saya untuk bertindak seperti sepertinya selalu saya buat, yaitu marah-marah. Kamu orang ini begitu lebih keras sekali. Saya ini pandai belajar. Kalau belajar setengah jam tidak cukup. Tapi Tuhan sudah ubah saya, amin. Dan Tuhan mau mengubah saya dan saya melatih diri saya. Saya berhenti. Jangan dulu, jangan apa-apa. Lihat dari sudut roh. Mungkin ini kehendak Tuhan. Mungkin ini sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ini bukan kebetulan. Jadi apa yang saya buat, saya tenang dan Tuhan menghibur hati saya. Saya relax saja. Kalau dulu itu mau tahan minyak dan lain sudah itu. Nah, itu tuh saya. Orang lain bagus saja. Saya itu saya. Tapi saya berlatih, amin. Berkomitmen untuk berjalan dalam roh, maksudnya memutuskan untuk mematuhi dan melihat apa yang Tuhan katakan. Amin. Latih diri untuk melihat segala sesuatu dari perspektif roh dan pandangan secara roh, penuh kasih, sabar, murah hati dan damai. Nomor 4 ini betul-betul untuk saya pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tutup. Amin. Boleh? Pada hari kita tutup. Ada doa ini yang katakan, Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami bergantung pada kekuatan kami sendiri. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami dan kini mendidik serta membimbing kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Roh Kudus-Mu. Bentuklah kami menjadi seperti Kristus. Bimbinglah kami untuk hidup bukan menurut daging, tapi menurut roh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya percaya walaupun penyampaian firman Tuhan benar sangat ringkas, tapi saya percaya Tuhan sedang berbicara. Mari kita mulakan dengan tema bulan 8 ini, yaitu pertumbuhan kasih karunia dan pertumbuhan rohani kita dengan hidup menurut roh dan bukan menurut daging.
berdoa. Saya berdoa kepada kita semua, ulang tanya dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana saya boleh hidup dengan roh? Supaya itu jadi flowing, menjadi satu yang mengalir, bukan yang saya buat-buat. Sesuatu yang saya dapat lakukan dengan penuh kekuatan daripada Engkau Tuhan. Dan izinkan saya untuk belajar bagaimana untuk melihat dan distinguish, membedakan secara jelas apa yang menurut daging dan apa yang menurut roh. Amin. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa menurut daging adalah semua tentang kita. Menurut roh ialah semua yang tentang apa yang Yesus telah buat untuk kita. Menurut daging apa yang saya buat, menurut roh lah apa yang Yesus telah selesaikan dan sempurna buat saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi.